Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan fakultas, pimpinan prodi di lingkungan Universitas Islam Jakarta, yang terhormat Ketua MGMP serta jajarannya, serta Bapak Ibu peserta workshop kurikulum Merdeka Belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam se-Jakarta Timur yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, tentunya pada Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas, berkarya, serta diberi kesempatan pada hari ini untuk sama-sama memberikan pemikiran tentang kurikulum Merdeka Belajar, ya, yang intinya adalah bagaimana implementasi P5 ya pada mata pelajaran Pancasila sesuai dengan SK Menteri Kemendikbud kalau tidak salah nomor 56 tahun 2022. Jadi seperti biasanya SK-nya turun baru berapa tahun kita bisa melihat SK itu, ya, kemudian baru kita utak-utik gitu kan, apa isinya dan bagaimana untuk mengimplementasikannya. Tentunya kurikulum Merdeka Belajar yang juga ada di pendidikan menengah, ya, seperti juga di pendidikan tinggi, memberikan nuansa baru bagi perkembangan pendidikan di Republik ini. Yang tadinya dengan metode hanya tertentu, sekarang dibuka kemungkinan dengan metode dan proses belajar yang lebih mempunyai alternatif pengembangan dan melihat, mengantisipasi ke depan, serta penguatan-penguatan dengan nilai-nilai budaya, agama, dan tentunya sekaligus bagaimana dengan situasi kondisi yang berkembang di setiap wilayah negara Republik Indonesia. Tentunya kalau kita lihat workshop kurikulum Merdeka untuk guru PAI di SMA se-Jakarta Timur perlu penguatan-penguatan agar anak didik yang tentunya punya dimensi dinamika dengan percepatan yang tinggi, mungkin lebih dibandingkan dengan guru-gurunya menguasai teknologi yang berkembang pada hari ini. Dan tentunya guru sebagai pendidik harus mempunyai wawasan yang lebih luas lagi dan mempunyai juga pengembangan ilmu dan teknologi. Kalau kita lihat bahwa kurikulum Merdeka Belajar untuk penguatan profil penguatan pelajar Pancasila ini tentunya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan tentunya dengan metode yang berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu perlu pedoman atau perlu kurikulum operasional pada setiap satuan pendidikan, dan ini menjadi ujung tombak bagi guru-guru dalam melaksanakan penguatan kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Mudah-mudahan dengan workshop hari ini
kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pengembangan pendidikan, terutama untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang tentunya merupakan hal yang penting karena Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, dan tentunya ini juga sekaligus mendapat apresiasi dari negara-negara di luar di dunia ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berdiskusi untuk Bapak Ibu sekalian, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka workshop implementasi P5 pada kurikulum Merdeka Belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI selaku Rektor Universitas Islam Jakarta. Kita doakan semoga tetap sehat walafiat, dan UIJ ke depan semakin hari semakin bagus, mampu meningkatkan kualitas bagi guru PAE khususnya DKI Jakarta insya Allah. Yang saya hormati pula Dr. Mulki Siregar MM selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Jakarta. Yang saya hormati Profesor Dr. Marhamah MPD Direktur Pascasarjana UIJ. Yang saya hormati pula Dr. Sahrullah MPDI Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati orang tua kami Profesor Dede Rosyada MA Kaprodi S3 PAI. Ketemu lagi Pak, insyaallah saya mahasiswa Bapak di UIN Jakarta. Kebetulan Bapak juga nguji saya di pasca sarjananya. Alhamdulillah, saya doakan Bapak tetap sehat walafiat Pak. Ketemunya Bapak Profesor pokoknya adem insyaallah. Adem, santai, tapi juga pasti. Kemudian yang saya hormati pula Profesor Dr. Sutarjo Atmowijoyo MPD Kaprodi S2 PAI, dan Kepala BAK dan Kepala BAU ya, dan juga panitia dari UIJ, juga panitia dari MGMP PAI Jakarta Timur, serta sahabat-sahabatku guru PAI di Jakarta Timur yang berbahagia. Tiada untayan yang paling indah dan mesra kecuali kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, bahwa kita bisa berkumpul di Aula Masjid Bab Al-Rusdi UIJ ya. Insya Allah pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam kita mohonkan kepada Allah, tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak, Ibu, para rektor yang kami muliakan, saya kayaknya pengen pantun dulu dah biar nggak tegang. Pantunnya begini. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Dan terus terang saya sekretaris MGMP PAI Jakarta Timur. Di sini ada Bunda Ibu Dr. Anda Ibu Mukaromah. Alhamdulillah, mana Bu Mukaromah orangnya? Belakang ya. Oh iya. Itu perjuangan dari tahun pertama berdiri sampai sekarang nggak diganti-ganti pengurusnya Bu. Luar biasa, jadi pengalaman luar biasa. Dan izin Pak Rektor dan jajaran tim manajemen dari UIJ, saya pun adalah Sekretaris Umum DKI Jakarta PAI. Kemudian mohon izin juga, saya juga Ketua Umum AKFAI, Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia DKI Jakarta.
Kenapa saya sebutkan saya bangga bahwa saya bagian dari UIJ insya Allah. Ke depan mungkin secara mohon izin, saya bukan promosin, bukan. Saya ingin berbagi, kalau Bapak Ibu teman-teman yang ingin S2 silakan daftar ke UIJ insya Allah. Dan juga yang pengen S3 insya Allah Bapak Ibu, kalau memang ingin MOU insya Allah kami siap. Dari MGMP, dari MGPPAI Jakarta Timur atau DKI atau AKFAI. AKFAI itu Rumah Besar Guru Agama dari KKG dan MGMP membawahi TK, SLB, SD, SMA, SMK Jakarta, DKI Jakarta. Tapi kita se-Indonesia insya Allah kita punya asosiasi sampai DPP. Dan kalau itu hal yang terjadi insya Allah saya bisa kerjasama dengan 5, kalau DKI itu 5 wilayah. Kalau kami AKFAI bisa 6 wilayah sampai Pulau Seribu. Insya Allah ini kesempatan saya untuk membantu UIJ dan juga teman-teman yang ingin meningkatkan kualifikasi akademiknya. Enggak cukup S1 kalau perlu S2. Tidak cukup S2 kalau perlu S3. Guru-guru SD, SMP, SMA mudah-mudahan di DKI Jakarta semua jadi doktor insya Allah. Dan makanya bersyukurlah saya berdiri di sini. Mudah-mudahan mewakili dari Ketua MGMP, beliau ada acara, dan mudah-mudahan silaturahmi kita tidak sampai di sini saja. Dan kalau nanti bisa lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, kami siap untuk membantu UIJ biar ke depan bagian dari mencerdaskan dari guru-guru PAI yang semakin hari tantangannya semakin berat. Dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, insya Allah mampu menjawab tantangan zaman sampai saat ini. Sesuai dengan materi kita, implementasi P5 pada kurikulum Merdeka Belajar Mapel PAI. Sesuai dengan pantun saya yang kedua. Buah semangka bukan buah langka. Ini fakta bukan basa-basi. Maksud kurikulum Merdeka menjawab tantangan globalisasi. Satu lagi, tujuan kita diundang ngapain di sini? Itu, belajar itu ya. Implementasi P5 dan kurikulum Merdeka. Ini tujuannya. Yaitu buah semangka dicampur gula. Dinikmati seluruh keluarga. Dalam profil pelajar Pancasila, nilai luhur bangsa tetap terjaga. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan pantun saya ini mengawali kita bagaimana bagian dari pemain, bukan seorang yang penikmat. Dan kita, guru adalah garda depan, apalagi guru agama itu adalah contoh guru-guru yang lain di sekolah. Dan saya yakin di depan saya adalah orang-orang yang hebat, apalagi Pak Rektor dan para jajarannya siap untuk membantu kita. Siap Pak ya? Bisa melanjutkan di sini ya? Oke. Dan selanjutnya saya atas nama MGMP PAI Jakarta Timur ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita dilanjutkan dengan MOU atau kerjasama dengan MGMP Jakarta Timur. Semoga bisa merekrut guru-guru PAI yang siap untuk kuliah S2 dan S3 di UIJ. Dan terakhir saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kehadiran kami, dan kami bangga bahwa UIJ menggandeng kami. Semoga harapan juga bisa dipermudah lulus S2 dan S3. Tentu Bapak Ibu mohon izin, kami gurunya para rata-rata jamnya 35 ke atas. Jadi kalau pertemuan setiap seminggu 2 kali memang cukup berat. Syukur-syukur ada online-nya ke depan. Ada 50-50-nya, kapan online, kapan pertemuan. Insya Allah dengan begitu S3, S2 bagi guru-guru yang belum tercapai S2, S3-nya bisa terwujud di sekolah yang kita cintai ini. Pak Prof dan juga khususnya Rektor, Pak Dede Rosoda dan semuanya, terima kasih saya bisa berdiri sini. Saya bangga kepada ayah Anda karena terakhir saya disidang oleh beliau, saya minta foto. Pak Prof Dede, foto dong. Oh, iya. Sekarang masih ada Pak fotonya Pak. Sekarang saya tanda tangannya di Pasca Sarjana sono Pak. Alhamdulillah saya bersyukur. Mudah-mudahan yang teman-teman saya bisa kuliah S3 di sini ya dari UIN Jakarta, dan teman-teman juga mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kami semuanya semoga UIJ
baik rektor, pembaru rektor semua, tim manajemennya, dan semoga kita doakan sehat walafiat. Seluruh program yang dituangkan dalam visi dan misi bisa tercapai berkat dukungan dan kerjasama. Nah, Fakultas Agama Islam dan Pascasarjana PAI UIJ dengan MGMP PAI SMK Jakarta Timur, dan saya tambahkan bersama dengan MGMP tingkat DKI dan AKFAI insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Enggak usah biar ada operatornya enggak sih? Saya next aja gitu. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dekannya mana Pak Dekan nih? Oh di belakang ya. Pak Dekan, Ketua Prodi, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi S2, Ketua Prodi S3, Ketua Prodi S3-nya saya, Pak Rusman. Di sini, saya ikut S2 dan ada alumni sini, Pak Rifai sebagai sudah jadi fasilitator dan sekarang Pak Rifai ya. Ada doktor dari sini sekarang jadi fasilitator. Pak Azmi nih ya. Azmi sebagai mahasiswa yang mungkin juga nanti akan mendampingi saudara-saudara sekalian dari guru dari MGMP ya. Terima kasih dari MGMP Pak, dan juga saya hormati teman-teman dari MGMP, Pak Rusman ya, Miswar. Maklum Pak Miswar, mahasiswa saya banyak, mahasiswa saya banyak. Dan saya adalah anggota MGMP mestinya, karena saya adalah guru sekarang, kan guru besar. Dan guru besar PAI, guru besar PAI. Cuman nggak boleh jadi ketua Pak Miswar ya, karena sudah expired, usianya udah lewat dan 60 kan itu. Dan sekarang saya ada di sini di Ketua Prodi S3 di sini Pak Miswar, jadi mendampingi Pak Rektor di sini. Dan di UIN sudah habis semuanya, sudah selesai. Dari mulai awal kalian lihat terus ujungnya sampai ke rektor sudah selesai. Tinggal ya UIN, that's my history, itu aja lah. Tapi history yang baru yang kedua adalah di sini. Baik, saudara-saudara sekalian MGMP PAI di SMK, saya dari awal, Rifai dan Yasmi dan juga teman-teman semuanya ya, mendampingi Direktorat PAI di Kementerian Agama. Yang suka bikin guru buku-buku teks agama PAI untuk Alia, untuk SMA, SMK itu salah satunya saya. Dan saya berpendapat bahwa pastinya guru-guru buku teks itu dibuat oleh guru sendiri, jangan oleh saya, jangan oleh dosen. Jangan oleh dosen. Itu di state betul Pak Miswar dalam buku saya. Bahwa buku teks apapun untuk guru-guru itu yang harus bikin itulah guru sendiri, jangan dari dosen. Dosen itu ada jarak antara, jadi academic environment antara dosen dan guru itu berbeda. Maka seringkali kalau dosen yang bikin buku teks, maka kemudian not understandable oleh para guru. Contohnya buku matematik itu. Guru sendiri susah memahaminya karena yang bikin dosen ITB. Kira-kira begitu. Padahal itu kurikulum SMA atau kurikulum SMP atau dan seterusnya. Nah sekarang saya sedikit aja Pak Rifai dan juga Azmi dan juga Jangan Mukunani mungkin akan menjadi pendamping di sini teman-teman semuanya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini slide pertamanya apa ya? Kenapa proyek sih, gitu kan? Kenapa proyek, gitu kan? Di sini ada kata-kata kenapa proyek. Pertama bahwa substansi Pancasila itu dalam PAI sudah selesai. Betul enggak? Betul enggak Pak Miswar? Itu tentang ketuhanan yang Maha Esa dalam PAI itu sudah selesai. Kemanusiaan sudah selesai. Saya ketika masih kuliah sudah bikin pancaran Al-Quran terhadap pola kehidupan manusia Indonesia, terhadap Pancasila lah Ustaz. Buku itu. Itu 5 sila itu semuanya terayati. Maka kemudian senior-senior saya mengatakan,
kamu jangan jual ayat untuk kepentingan yang tidak yang receh-receh begini. Saya bilang bukan receh-receh begini untuk sekedar mengatakan bahwa PAI itu, Pancasila itu isinya salah satunya adalah PAI itu salah satunya istilah Pancasila itu gitu. PAI itu isinya PAI itu salah satunya adalah Pancasila itu, walaupun struktur PAI kan tidak struktur Pancasila. Struktur PAI, tapi konten Pancasila dalam PAI itu sudah selesai. Jadi secara instruksional itu sudah selesai di PAI Pancasila itu. Tambah PKN untuk kenegaraannya lah mungkin ya, mungkin negaraan. Jadi sebenarnya understanding dari siswa sekolah kita tentang Pancasila itu selesai. Tapi kenapa muncul lagi P5 ini? P5 ini. Ini mohon maaf, ruangan ini saja. Jangan ada pers yang menyiarkan ya. Jangan ada pers yang nulis, jangan ada yang nulis satu pun ya. Baru kemarin. Saya ngajar di S3 di UIN Jakarta. Tentang analisis kebijakan publik, tentang analisis kebijakan pendidikan. Pertanyaan dari mahasiswa saya, kenapa Pak ada P5? Padahal saya tidak tahu bahwa dia nggak tahu bahwa saya akan jadi keynote speaker di sini. Selang analisis kebijakan publik itu berbagai model orientasi. Ada orientasinya rasional komprehensif. Ada orientasinya mixed scanning, ada bargaining scan, macam-macam lah. Kalau rasional komprehensif sebenarnya tidak penting-penting amat ada P5, karena sudah selesai dalam PAI dan juga PKN. Betul nggak Pak Misbah? Sudah selesai. Tapi dengan demikian, ketika ingin kita katakan bahwa kebijakan yang rasional komprehensif itu sudah agak sedikit terganggu. Paling turun-turun kepada mixed scanning. Mixed scanning itu apa untuk apa? Ada unsur-unsur pemerintah yang merasa perlu proyek ini, gitulah, kira-kira gitu. Yang merasa perlu proyek ini, proyek, termasuk Bu Uswa, perlu jadi narasumber, gitu. Ini kan narasumbernya Pak, perlu jadi narasumber, maka perlu ada. Saya perlu, karena kalau nggak ada P5 saya nggak akan jadi keynote speaker di sini kan itu kan. Itu mix scanning namanya. Jadi ada kepentingan yang pragmatis yang diperlukan untuk ada kebijakan tersebut sehingga kemudian muncul kebijakan itu. Tapi kita sekarang akan memanfaatkan itu sehingga kemudian hadirnya P5 ini tidak sekedar akademik kompetensi pada para siswa kita, tapi bisa tervisualisasikan. Ilustrasinya akan sedikit nyimpang, tapi betulkah visualisasi itu penting bagi pelajar kita? Bagi mahasiswa kita. Pak Miswar, ketika saya rektor, anak-anak farmasi protes kepada saya karena guru ada dosen yang pakai nuqab. Pakai apa namanya? Cadar. Itu dosen kimia obat. Pak, saya protes. Kenapa Bapak memperbolehkan dosen pakai cadar masuk kelas? Kenapa Anda? Tapi kan nggak bisa paham Pak. Kenapa? Penjelasannya itu jelas, saya bilang. Kami perlu melihat gerak bibir dia. Kamu sensual banget, saya bilang, melihat gitu. Kan dia perempuan, saya bilang. Bukan itu Pak, bahwa kami ini pelajar mahasiswa itu untuk bisa paham itu perlu melihat mimik gaya guru mengajar, gitu kan. Sejelek-jelek saya, Pak Miswar ketika kuliah dengan saya, dia memperhatikan saya kan, full itu. Walaupun memang nggak suka dengan muka saya. Kenapa? Karena ingin ilmunya diketahui, dipahami kan itu kan. Jadi ada kecerdasan bahasa kita itu ada dua kecerdasan auditif dan kecerdasan visual. Dan itu sama-sama kuat. Sama-sama kuat gitu. Maka kemudian paham betul bahwa kita perlu toleransi. Itu Pancasila kan? Coba lihat dalam P4 dulu, yang lama yang 36 butir itu. Yang pertama dia komitmen betul dengan ibadahnya dengan sebagai seorang muslim yang baik, tapi dia harus toleran kepada orang lain kan itu kan? Dalam P4 itu. Tapi how to be a good tolerance people? Kita nggak tahu. Maka perlu divisualisasikan, lah kira-kira gitu. Dan visualisasikan itu maka diperlukan proyek. Kenapa? Karena nggak masuk dalam PAI, nggak masuk dalam PKN gitu lah. Kira-kira begitu. Maka ini proyek, maka kemudian nanti
Proyek ini pasti dia kegiatannya tidak di kelas, pasti di luar kelas. Pasti keluar kegiatan-kegiatan mungkin kokurikuler, mungkin ekstrakurikuler gitu kan. Dan pasti berbentuk kegiatan-kegiatan yang memvisualisasikan nilai-nilai luhur dari Pancasila itu, kira-kira gitu. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, itu was the main ideas dari kemanusiaan ya. Ada kemudian dia bisa bekerja sama. Ada kemudian bisa bergotong royong, kan itu unsur-unsurnya banyak yang lain-lain. Bagaimana membuat sebuah kegiatan bergotong royong dengan baik dalam keragaman budaya, etnik dan agama visualisasikan oleh kita. Maka muncul harus kegiatan yang basisnya Pancasila tapi berbentuk kegiatan ekstrakurikuler. Ada wadahnya kah ini? Ada wadahnya. Kenapa? Dalam Kurmer itu, kurikulum merdeka. Jadi di SLTA itu kan menjadi kurikulum merdeka ya. Di kurikulum merdeka ya, betul kan? Kalau asalnya kan MPKM itu. Hah? Dihapus. Kalau perguruan tinggi kan MPKM. mereka belajar kampus merdeka. Itu untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri, kampus merdeka itu perguruan tinggi negeri harus pada PTNBH semua kata Pak Menteri dulu. Supaya kampusnya juga kampus merdeka. Mereka belajar artinya bahwa itu bagi kampus yang liberal art. Dan Indonesia itu kan gak ada yang liberal art. Ini gak apa-apa untuk guru-guru ya, sedikit pengetahuan bahwa di dunia itu ada kampus liberal arts, di mana untuk S1 hanya 7 mata kuliah. Selesai S1 7 mata kuliah. Di Melbourne, liberal arts. Saya nggak tahu di Amerika, tapi kalau Melbourne, karena saya sudah pernah ke Melbourne dan mengatakan, we are coming from liberal arts campus. Dan kami hanya punya 7 mata kuliah. Matematika, science, IPS, seni, art, filosofi, language, itu. Sekitar itu. Maka kemudian mahasiswa itu selesai S1 nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bekerja. Kenapa? Karena nggak punya skill. Jika mereka ingin masuk ke market, masuk pasar kerja, dia harus ngambil keterampilan di kampus lain, di tempat lain, keterampilan di kursus-kursus dan sebagainya. Itulah kira-kira merdeka belajar gitu. Belajar itu not only in the campus but also in outside of campus gitu. Kira-kira begitu. Nah, begitu masuk ke SLTA, sebenarnya SLTA itu boleh MPKM, tapi kemudian ikut ke SMP karena yang masuk market itu sekarang adalah SLTA sama S1. Sekali lagi, yang masuk market, yang masuk pasar kerja adalah SLTA sama S1. Dengan demikian anak-anak SMK harus disiapkan masuk ke market, harus siapkan betul masuk ke market dan boleh diberikan keterampilan dalam kurmernya gitu kan. Tapi oleh dirjennya diarahkan kurmernya itu untuk supaya relevan dengan kebutuhan kurikulum. Salah satunya adalah kurikulum tentang PKN dan juga dengan PAI. Salah satunya adalah tadi visualisasi menjadi masyarakat Pancasila yang baik, gitu, kira-kira yang baik. Kemudian Pancasila dan agama sudah selesai. Saya ingin sampaikan bahwa slide yang kedua ya, Pancasila dan agama PAI. Bahwa Pancasila dan agama itu tidak bisa dikotomikan. Itu 3. Satu lagi di atas lainnya mungkin sebelumnya. Nah, Pancasila dan agama, oke, clear ya. Tidak bisa dikotomikan. Atau dikasih ke sini nggak apa-apa, itunya sticknya, tapi dikasih sedikit pengetahuan saya bagaimana menggunakan stick ini ya. Tapi nggak kelihatan itu. Mindahkan pakai apa? Ini ya. Oke. Baik, saya teruskan. Bahwa pembelajaran tentang how to be Pancasilais sudah selesai dalam PKN dan PAI, hanya saja perlu Pancasila dalam PAI menyebar dalam banyak level dan dalam tema-tema ilmu keagamaan. Sekali lagi bahwa tema-tema ilmu keagamaan itu harus diharapkan bisa ada proyek-proyek yang nantinya itu menjadi proyek yang koheren dengan Pancasila gitu loh. Sekali lagi,
dalam tema-tema ini kan guru PAI semua. Tidak mungkin Anda bikin co-kurikuler dalam bidang matematik. Disalahkan orang. Tidak mungkin bikin co-kurikuler dalam bidang biologi, nggak mungkin. Dalam bidang industri nggak mungkin, dalam bidang keterampilan industri nggak mungkin. Kita hanya bisa co-kurikuler dalam bidang PAI. Dan bagaimana memvisualisasikan penghasilan dalam bidang keagamaannya ini, gitu. Dalam bidang keagamaannya ini, itulah proyek-proyek yang mestinya kita bisa kembangkan. Saya kira nanti Azmi dengan Pak Firifai akan mendampingi kalian, dengan Pak Bukunaini juga akan mendampingi saudara-saudara sekalian bagaimana mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler itu, basisnya PAI tapi kemudian outputnya menjadi Pancasilais. Kira-kira itu, betul ya? Jadi basisnya PAI tapi outputnya itu menjadi Pancasilais. Kalau menurut saya, perayaan, jadi kalau kita tuh beragama dan baik pasti Pancasilais tuh. Pasti Pancasilais. Yang tidak Pancasilais itu ketika beragama baik itu lewat batasnya gitu. Kanan tapi kanan luar. Kanan dalam banget gitu. Nah itu baru kemudian, karena sering menyalahkan orang. Oke. Kemudian bentuk proyek udah saya kira nggak usah diteruskan, nggak usah nanti dengan Pak Azmi dan juga Pak Arifin dan juga Kunaini. Saya kira banyak proyeknya dan banyak kegiatan-kegiatan bisa dikembangkan. Apakah berbentuk diskusi, seminar atau juga yang mungkin itu yang mereka bikin apa ya, teater, tapi teater itu tentang PAI tapi outputnya Pancasilais gitu lah. Kegiatan-kegiatan teatrikal gitu kan, kegiatan teater, lalu kemudian itu kan kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga membawa isu-isu tentang keagamaan, tapi yang memvisualisasikan yang koheren dengan misi Pancasila. Oke. Ini dimensi-dimensi ya, dimensi-dimensi. Ini dari buku panduan kalau tidak salah, berdasarkan panduan tim pengembang materi P5 Tambugi. Tambugi ini apa Pak Azmi? Tambugi ini, Pak Rifai, apa tahu nggak? Saya nggak tahu juga tuh. Tambugi ini, P5 Persi Tambugi katanya. Itu katanya bukit apa? Bukit Sugigi. Itulah akronim 3 tempat di mana mereka meng-create buku ini. Namanya dibikin Tambugi. Beriman, berkebinekaan global. Ini unik Pak Tarjo, berkebinekaan global. Baru kali ini kita dengar ya Pak. Berkebinekaan global. Kadang-kadang kita Bhinneka Tunggal Ika, ini kan Bhinneka global. Bergotong royong, mandiri, benar kritis, kreatif. Beriman, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu gini. Ini kan kalau dalam buku panduan itu, buku panduan itu dikatakan reasoningnya itu dari 4.0, 4.0. Ini kalau SMK pasti tahu persis tentang 4.0 dan konsekuensinya terhadap pembelajaran. Kenapa? Karena paradigma RPJPN 2026-2045 itu 4.0 Pak, bukan 5.0. 4.0. 4.0 itu kan isinya adalah Web Physical System, Computer of Things, Computer of Services, komputer gitu kan, 3 itu. Bahwa ke depan itu tidak akan ada pelayanan di bank pakai robot. Tidak akan pakai robot. Tidak ada pelayanan di sekolah itu pakai robot. Tapi semuanya computerized gitu. Sehingga ketika sekarang per Indomaret diperlukan 7 orang pegawai, nanti mungkin cukup 3 orang pegawai. Kira-kira gitu. Di Alpa sekarang perlu 7 orang, sekarang nanti mungkin tinggal 3 orang. Sehingga 4 orang alumni SMK gak bisa masuk. Yang ada pun di PHK-kan, dirumahkan, kira-kira gitu. Nah maka kemudian sekarang pilihannya bagi alumni-alumni SMK, SMA, dan S1 itu
kreatif dalam negeri, mengembangkan kreativitas dalam negeri, mengembangkan bisnis sendirilah, bisnis home industry kah, home business kah, atau apakah, terserah apapun, tapi adalah bisnis sendiri. Dengan disruptif itu, kan sekarang online itu kan, online selling itu kan sangat disruptif. Banyak swalayan besar menjadi tutup gulung tikar gara-gara itu. Karena orang sudah cukup di rumah, pakai Androidnya, pesan ini, dapat langsung. Pesan sate aja pakai online. Makan pesan sate pakai online. Apalagi yang lain-lain, Ini kemarin Bu Prof Marama, itu tiba-tiba ada kiriman paya dari mana? COD Pak. Beli paya itu COD, itu bayangkan. Apa sih susahnya kita ke sebelah juga ada, di warung sebelah juga ada paya kan? Nah kayak gitu. Jadi saya sangat online. Maka kemudian pilihannya kita harus kreatif dalam negeri atau berekspansi ke luar negeri. Tenaga kerja kita masuk ke luar negeri, minimal ke negara-negara ASEAN. Sebelum negara ASEAN itu kan tahun 2003 itu sudah mulai terbuka. Dengan Bali Concord 2 tahun 2003 di Bali. Zaman Megawati yang datang ke sana PSBY. Waktu itu saya lihat foto-fotonya saja. Dan itu dimulai tahun 2016. 2013 itu sudah mulai pada servis. Artinya orang dari seluruh ASEAN itu bisa kerja di seluruh negara ASEAN. Termasuk alumni SMK di Jakarta Timur bisa bekerja di 10 negara ASEAN. Di Thailand, di Malaysia, di Vietnam. Bagaimana kalau di Vietnam ketemu orang-orang Buddha? Bagaimana kalau di Thailand ketemu orang-orang Buddha? Aduh, sama orang kafir ya? Saya nggak bisa sama orang kafir nih. Kalau udah berkatakan nggak bisa kerjasama sama orang kafir, itu namanya belum berbineka tunggal ika. Kira-kira gitu. Maka ada kata-kata keberkebenekaan untuk global itu. Kira-kira itu Pak Tarjo maksudnya ya. Bahwa kita akan ketemu orang yang berbeda-beda karena mungkin kasih flood anak-anak kita ke sana larinya. Ke Thailand, ke Vietnam, ke Malaysia, atau bahkan mungkin kalau mungkin ke Singapura. Kalau mungkin silakan ke Brunei kalau bisa menikmati dari negara Brunei. Sekali-kali lah datang ke negara Brunei. Negara kerajaan. Suasana mesti kerajaan. Sangat beda dengan negara demokratis. Demokratis itu ramai itu kan. Bullying banyak, bukan bullying. Buzzering banyak. Di negara kerajaan kan nggak ada buzzer. Sepi enak tuh. Sepi, menyaman gitu loh. Dan nggak banyak tontonan. Bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Kemudian, ini yang dari saya pakai ini, dan terusan. Oh, pakai ini ya? Belum ya? Ah, ini dia. Itu nomor 1 apa? Paling atasnya. Oh, tadi ya? Yang tadi ya? Berarti ke bawah. Ini ke atas atau ke bawah, Pur? Naik ya? Ini dia, betul. Nah, beriman ini akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam semesta, akhlak bernegara. Ini menurut buku panduan ini tadi. Yang sudah diterjemahkan dalam bentuk PPT dari tim-timnya Bu Uswatun Hasanah, saya kira itu. Akhlak beragama, bagaimana kita berada di tengah-tengah mereka tapi tetap beragama Islam dengan baik. Bagaimana kita berada di tengah-tengah mereka tapi kita beragama dengan baik. Nyamankah beragama Islam di Vietnam umpamanya. 2020 saya ingin sampaikan lagi. Tahun 2020 pernah Bill Clinton ke Indonesia tahun 82. Ketemu Pak Harto di Bogor. Bersepakat 16 negara waktu itu, 16 negara bahwa 2020 itu adalah keterbukaan Asia Pasifik. Jadi Asia Pasifik itu menjadi one single market.
Pasifik itu siapa? Amerika, Rusia, kemudian Taiwan, Korea Selatan, Korut ada ikut, Korea Selatan, kemudian Jepang, kemudian sampai ke sini ke ASEAN, negara ASEAN semuanya ikut, sampai ke Australia dan New Zealand. Itu sudah jadi market kita, Pak Miswar. Tolong anak-anak SMK siapkan untuk kerja di New Zealand gitu loh. Karena itu market kita sejak tahun 2020 sudah terbuka berdasarkan fakta tahun 1982 di Bogor. Sepakat seluruh kepala negara 2020 start Asia Pasifik melalui open market. Market terbuka. Dan silakan masuk. Maka siapkan mereka ke sana. Sementara itu, bisakah beragama dengan baik ketika kita ada di Amerika? Ketika kita ada di Amerika. Jangan lumer, maksud saya gitu. Jangan lumer karena Amerika lalu agamanya disingkirkan gitu kan. Karena gini Pak Miswar, junior saya di Amerika duluan, saya ke Amerika. Saya tuh ke Amerika itu unik karena nggak diizinkan kuliah, nggak diizinkan apa, postdoc sudah habis. Akhirnya saya ngambil program intensif, magang, diterima magang kerja di Ohio University. Ada mahasiswa Indonesia, dosen muda saya sedang kuliah di situ. Istrinya nitip rokok. Nitip rokok satu, banyak. Dan itu aman sampai ke bawah ke rumah gitu loh. Saya telepon, ada titipan istrimu. Apa Kade? Rokok. Nanti kita ketemu di Islamic Center ya, sampai sholat zuhur. Ngomongnya gini, Kade, ini Amerika ini, kenapa masih Islamic Center sih gitu kan? Kenapa sih masih Islamic Center? Aku kan zuhur, kenapa masih zuhur katanya? Masya Allah, saya bilang, kamu ini Amerika tapi jangan jadi orang fasik gara-gara Amerika gitu kan. Itu saya contoh gitu. Nikmati negara-negara maju tapi jangan tinggal not neglecting your religions. Jangan menghilangkan atau meninggalkan agama kita. Gitu saya kira. Dan akhlak pribadi kita, ini saya ketika conference di Washington, hari ketiga ini, saya ini kan pernah di PAI ngajar fikih, yang pertama kali ngajar fikih saya, tapi saya pindah ke tempat lain, ke mata kuliah lain. Dalam fikih itu kan mengatakan kalau tamu itu kan cuma 3 hari, hari keempat sudah mukim kan, jadi hari ketiga, hari keempat saya udah bosan, udah mukim kan di Amerika. Lalu kemudian saya bilang sama teman saya dari Amerika, mitra saya ya, Bill, saya bilang, I'm boring. Kita jalan dulu sebelah, we go round sebelah, kita jalan keluar lah. Ayo jalan, tapi ternyata dekat dengan Gedung Putih. Saya jalan ke Gedung Putih. Sekarang ini waktu zuhur, Bill, aku sholat di sini ya. Gak boleh. Not permitted katakan, karena takut ada wartawan di foto. Jadi heboh Amerika katakan karena ada orang sholat di depan Gedung Putih kan gitu. Saya bilang, tapi saya harus sholat. Ini hari keempat saya di Amerika. Saya udah mukim, saya bilang nggak boleh jamak. Kamu ini katanya fanatis sekali. I'm a Muslim. You have to respect me. Gitu kan? Anda harus sholat. Kemudian ya udahlah kalau itu kita mampir ke rumah adik saya kata. Mampir ke rumah adiknya ngasih tempat untuk sholat. Tapi terserah, saya nggak punya sejarah kata. Ya udah nggak pernah ada sejarah. Tapi yang penting kita bisa sholat. Itu yang saya ingin katakan bahwa orang lain pun menghormati kita. Menghormati kita. Tidak mengejek kita. Tadi hanya sekedar joke bluffing aja. Tapi dia respect kepada kita gitu. Bagus saya jadi beragama itu harus kita jaga sehingga kita tetap nyaman kita di negara manapun. Nah, ini akhlak beragama pribadi, akhlak sesama manusia, akhlak pada alam semesta, akhlak pada bernegara, ini sinergis antara PAI kita, kemudian juga PKN kita, dan juga dengan Pancasila. Semuanya ada di sini. Beriman itu ada dalam 3 area tadi. Area Pancasila ada, area PAI juga ada, area PKN juga ada semuanya. Maka kemudian harus diajarkan ini. Bagaimana proyeknya terserah Anda.
Apakah mau bikin diskusi atau bikin atau apapun PJ, ya terserah guru masing-masing. Nanti dengan Pak Rifai dan Pak Azmi dan bukunya ini. Kemudian nanti kebinekaan global mengenal budaya, antar komunikasi antar budaya. Belum naikin ya. Global ya. Komunikasi antar budaya, bertanggung jawab terhadap budaya, bertanggung jawab atas kebinekaan global, berkeadilan sosial. Ini yang dikehendaki dalam P5 ini, dalam panduan P5 seperti ini. Bagaimana ini menjadi sebuah proyek ekstrakurikuler, proyek kokurikuler, atau proyek apapun. Tapi ini semuanya instruksional sudah selesai, instructional approach-nya sudah selesai, di PAI sudah selesai, di PKN sudah selesai. Yang ketiga, gotong royong, kolaborasi, kepedulian, berbagi. Dalam satu conference Bu Rahmah di UUM, datang dari orang UNDP, orangnya orang Amerika. Dia bilang, tanya kepada saya, how to compete between all the ASEAN countries, Indonesia, di ASEAN. Bagaimana berkompetisi di antara, kan kompetitor bahwa pendidikan kita harus kompetitif. Bagaimana kita berkompetisi antara semua negara yang sama-sama negara satu rumpun gitu. Saya bilang bahwa yang namanya competitiveness itu bukan kita defeating each other, bukan kita mengalahkan satu sama lain, tapi lah collaborating each other, bisa berkolaborasi. Kalau anak S1 kita kerjasama sama anak S1 Malaysia, anak kita tidak mampu mengimbangi ilmunya Malaysia, berarti S1 kita belum berkualitas. Kira-kira itu. Maka kemudian bahwa competitiveness itu ketika kita bisa berkolaborasi antar semua bangsa yang ada di ASEAN ini gitu. Kalau anak SLTA kita bekerja sama anak SLTA Malaysia, ternyata anak SLTA kita tidak paham tentang desain yang dibikin oleh anak-anak Malaysia, berarti anak kita tidak kompetitif. Berarti sekolah kita belum baik. Kata UNDP, I agree with you 100%. Nah, saya setuju dengan 100%. Itu bahwa kita harus mampu berkolaborasi. Latih mereka itu berkolaborasi. Simple. Ini saya contoh kepada Pak Saudara karena yang lain saya tidak bisa nyebut namanya. Walaupun pasti banyak di antaranya lain adalah mahasiswa saya. Ini Pak Bu Marama, jadi saya itu di Jakarta sudah sempit banget. Nggak bisa tidak rapih kalau kemanapun harus pergi. Karena pasti ketemu mahasiswa. Ke Carrefour ketemu mahasiswa, kemana ketemu mahasiswa. Jadi kalau di Carrefour pakaian kita pakai kaos, pakai celana ini, padahal lainnya sekarang kok aneh gitu kan. Nah jadi sekali lagi bahwa kita harus mampu berkolaborasi. Maka kemudian gini, kalau di SMK yang SPAI itu contohnya tugasi anak-anak, suruh mewawancarai ketua basis DKI tentang distribusi zakat di DKI. Kan pasti ada kolaborasinya, pasti ada komunikasinya itu dengan proyek itu kan. Pasti ada kemampuan critical thinkingnya, bagaimana memenuhi ketua bajis, bagaimana ketua Bapak Gubernur dan sebagainya. Kira-kira gitu namanya proyek itu seperti itu. Kemudian makin ke ujung makin sempit ini pemahamannya, pemahaman diri dalam situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Dugaan saya ini timnya sudah mulai bosan sehingga tidak mampu mengembangkan indikator-indikator yang lainnya. Kemudian bernalar kritis. Ini artinya memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran dan proses berpikir. Ini semua saya tidak akan saya habiskan, tapi makin ke sini makin tidak bisa operasional Pak Rifai, Azmi. Makin sulit, makin besar, makin susah divisualisasikan gitu loh. Artinya orang-orang yang bikin panduan ini makin ke atas, makin konseptual, makin filosofi dan makin susah divisualisasikan. Jadi dengan demikian maka menurut saya lebih baik mari kembangkan kreativitas masing-masing kita sehingga kemudian P5 itu intinya adalah mengembangkan proyek kegiatan yang di dalamnya itu membawa agama, membawa PKN, tapi outputnya menjadi Pancasilais. Nah sehingga kemudian
kita bisa menghasilkan anak bangsa kita yang demokratis, kritis, tapi kemudian tidak menyalahkan orang lain. Kan tidak boleh menyalahkan orang dalam demokrasi itu. Yang boleh disalahkan adalah sistemnya yang salah, kritik, masuk ke DPR, diperbaiki sistemnya gitu kan. Kalau menyalahkan orang lain tetap menjadi sebuah perbuatan yang melawan aturan-aturan hukum. Nah ini kemudian dilatih oleh kita kepada anak-anak kita, sehingga kemudian anak kita bisa beradaptasi dalam situasi apapun ketika dia harus masuk market, ketika mereka harus masuk pasar, karena pasti siapapun harus masuk pasar kerja. Saya kira ini dari saya sebagai paparan kunci tentang P5 sehingga kemudian bisa dikembangkan nanti dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, baik melalui basisnya PAI maupun basisnya PKN. Tapi ini sebenarnya adalah PAI. Tapi hari ini leading sektornya tetap kepala sekolah, kata Pak Rifai tadi saya tanya, leading sektornya P5 tetap kepala sekolah. Ya Pak Dispopmesper ya. Ada nggak yang sekolah yang leading sektornya itu P5 leading sektornya adalah guru PAI? Nggak ada ya. Semuanya adalah kepala sekolah kan? Kepala sekolah. Tapi nanti guru PAI itu akan menjebur masuk dalam perpusi di dalamnya. Dan nanti mungkin bertim dengan guru PKN, bertim dengan guru-guru sains dan sebagainya, sehingga kemudian nanti outputnya lebih bisa komprehensif. Saya kira itu. Selamat berworkshop di sini. Selamat dan saudara-saudara bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan P5 di sekolah kita masing-masing. Dan jika ada yang tertarik untuk masuk S3, S2, ya kami siap menerima nampung saudara-saudara sekalian. Intinya itu sajalah sebenarnya bagi dari saya. Saya Pak Minister sekarang lah kaprodinya S3 di sini. Dan saya bukan orang yang tamak mencari pekerjaan, tapi adalah saya ingin membuat sebuah S2 dan S3 yang difference dengan UIN Jakarta. Saya adalah alumni UIN Jakarta, dan saya ada ketidakpuasan dengan sekolah saya, lalu kemudian bikin S2, S3 di sini yang sesuai dengan apa yang saya mau. Dan sudah terwujud, mudah-mudahan sekitar, tapi not 100% ya sudah terwujud lah, banyak sudah terwujud, sehingga kemudian hasilnya akan sedikit berbeda dengan yang asli yang punya saya di Ciputat. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya dan selamat Anda melakukan workshop dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Profesor Dr. Dede Rosyada MA sebagai keynote speaker pada hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kepada acara inti, sesi terakhir akan ada penandatanganan MOU ya, dari Universitas Islam Jakarta oleh Bapak Rektor Universitas Islam Jakarta, Bapak Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI, dari Ketua MGMP oleh Bapak Dr. Andes Abdurrahman MPDI. Dimohon kepada Profesor Dr. Marhamah dan Prof. Sutarjo untuk mendampingi. Kemudian untuk Bapak Miswan silakan, Sekretaris MGMP untuk mendampingi.